setiap Selasa malam atine ben bisa tenang pikirane ben padang jimblang kejujurane ben tambah dalam masa depan ben terang benderang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir obrolan di Emerald setiap Selasa malam ide-ide ini tambah dalam kepekaan ini terang benderang kedewasaan ini tambah dalam kesuksesan ini wujud kemenangan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir obrolan di Emerald setiap Selasa malam keberanian di tambah dalam dunia akhirat selamat temenan dijogo istiqomah malam urip dadi tua temenan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wong-wong sing padha iman wong-wong sing padha iman yen teko marang sampean yen teko marang sampean hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir yen wong fasik nggawa berita yen wong fasik nggawa berita ojo diterima mentah-mentah ojo diterima mentah-mentah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir diteliti kebenarane diteliti kebenarane ben gak sampai rimo bahayane ben gak sampai rimo bahayane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ben gak bahaya no marang kaume ben gak bahaya no marang kaume kudu dipikir sak temene kudu dipikir sak temene la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Besut dandekno nang awake dhewe. Besut dandekno nang awake dhewe. Krana sebab lagune dhewe. Krana sebab lagune dhewe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mula ayo padha iling-ilingan. Mula ayo padha iling-ilingan. Ben bisa selamat aman temenan. Mula ayo padha iling-ilingan. Ben bisa selamat aman temenan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ono ing alam dunya iki terus belajar sing ati-ati. Ono ing alam dunya iki terus belajar sing ati-ati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Luwih bagus iling-ilingan supaya urip slamet lan aman. Luwih bagus iling-ilingan supaya urip slamet lan aman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wong sing padha iman yen teko marang sampeyan. Yen wong fasik nggawa berita ojo diterima mentah-mentah. Diteliti kebenarane ben gak sampai trimo bahayane. Ben gak bahayano marang kaume. Kudu dipikir satemene. Besok dadekno awake dhewe. Krana sebab lakune dhewe. Mula ayo padha iling-ilingan. Ben bisa selamat aman ing hati-hati. Luwih bagus iling-ilingan supaya urip slamet temenan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini dibuka Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat ayat 6. Baca buat. Dan pun dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Male diulangi. Anu santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul adzim. Chào phó chí betul chào phó chí. Hãy maju. Chào Ben, dibaca chào Ben. Chào Ben, chào Ben. Iki lho chào Ben. Sing kadang dhewe lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul adzim. Jangan dibaca sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Niki di zaman akhir niki mulai napa niku HP ini luar biasa. Sing jenenge berita niku nggih wonten sing bener, enten setengah bener, enten sing gak bener. Enten hoax, enten apa. Tapi ini sing dimaksud jika orang yang membawa berita itu orang fasik. Sakit dipahami ya? Jadi yang membawa berita ini orang-orang yang fasik. Jadi tidak semuanya orang datang membawa berita itu tidak semuanya orang fasik. Misalnya jenengan di WA koncone dikirimi video,
Mosok angger wong ngirim diarani fasik. Lak mari suudon. Kecuali lek misalnya betul-betul iku wancane wis duwe kanca kok bladus utawa wong wis terkenal bladuse, terkenal napa istilahnya jelas bladuse. Biasa wong iki ahli goro. Biasa wong iki ahli tukang hok. Ngoten ya. Lah kecuali ngoten. Nah sakniki krana kita niki supaya dadi wong sing hati-hati, orang yang berhati-hati dalam hidupnya. Ya semua berita itu ya jangan sampai diterima langsung, dipikir dhisik. Cuma kalau ayat ini kan lek durung roh dhewe kon. Nah, tapi saat ini kan susah. Lalu misalnya berita itu di Jakarta kudu roh dhewe dan lain sebagainya. Artinya sing paling gampang karena kita hidup ini di zaman seperti ini. Semua berita ya tidak apa-apa kita terima. Yang penting kan kita pahami dulu, boten langsung diuntal waras lek bahasa desa ini kan ngoten. Opo kabeh kabar nggih, gak ngerti bener gae langsung diterima. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan, tentu setiap kabar itu diterima terus dipikir, difahami dulu. Wong kok kaya ulo, setiap kabar diterima diuntal. Iku Gusti Allah wis ndadekno contoh wis lengkap. Nggih. Jadi kaya ulo. Kadang-kadang napa? Enten sing terselubung berkhianat. Iku istilahnya apa? Enak sing ahli moles berita, moles kabar. Berita A nyampe B, berita B nyampe C. Ya memang kita niki orang biasa-biasa saja. Itu kadang-kadang terjadi. Pramila sangka niku nggih kita niki belajar ngobrol urusan babagan agama niki supaya kita lebih meningkat napa keimanane, lebih meningkat ketakwaane, lebih meningkat nyendene teng Gusti Allah. Jadi lek kabeh berita niku langsung diterima, langsung diuntal, nanti bahayai napa awake dewe. Paling tidak misalnya disampaikan ke orang lain atau ke suatu kaum akan membahayai, dan bahaya itu juga akan ngoleni awake dewe, kena resikune perbuatane dewe. Jadi istilahnya nek turune tiyang sing ngeten wong iku ya apa becik ketetek kalau ketara. Dadi wong suwe nek pikirane niate wis gak apik, maju kaya apa suatu saat nggih diketokno kali Gusti Allah. Mulane napa kate ngaji wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Gusti Allah ngetokno perkara sing disimpen. Kalau ada di dalam hati kita ada kebodohan, nah kebodohan itu ditokno ambek Gusti Allah diganti keilmuan sing diridhoi Gusti Allah. Jadi sekilas di ayat niki umpamane dikai ditarik globale, kita niki orang-orang yang beriman. Jadi lek enten berita nggih sing gawa berita iki wong fasik nggih, wong fasik. Jadi wis lek nyoto-nyoto faseke ngoten mawon nggih gampang. Lah tapi mosok kabeh kanca-kancane sing nyampekno berita diarani wong fasik nggih. Jadi sing jelas nggih, sing gampil semua kabar yang datang kepada kita napa? Terima, dipikir dhisik, boten langsung disampaikan. Mangke ndadekno fitnah lek berita niku boten bener. Mulane nggih jenengan kadang-kadang kan duwe grup. Sajane grup WA niku wau nggih, sajane saged didamel
noto urip niki misale jenengan duwe grup para santri-santri. Lho kok jenengan dikirimi video kali koncone liya. Lan jenengan mboten paham. Jenengan salah tenggene grup niku wau tujuane supaya cek enek sing ngeling nih supaya ada yang ngasih tahu, oh anu Cak, iki hop Cak. Loh, berarti kan wis kita buang. Misalnya enten sing ngerti, oh iya Cak, kapan niku aku ya melok ikut serta nanggani acara iku. Nah, kan berarti bener kan ngoten. Dadi tujuane niku nggih sakjane lek jenengan dadekno api ya dadine api. Lek grup WA niku wae tujuane gawe noto urip niki supaya sukses, nggih dadi sukses. Tapi lek isi digawe guyon tok terus digawe gak karu-karuan, ya dadine gak karu-karuan. Teknologi semakin canggih niki, kalau panjenengan bisa menguasai akan menguntungkan kehidupan kita sendiri. Jika tidak menguasai, jenengan dikuasai apa niku teknologi, jenengan akan dimakan oleh teknologi. Jadi semakin canggih, makin menguntungkan, makin membahayakan. Lah di ayat niki kali napa niku kula damel syair niki ya napa niki didamel dukungan untuk lebih gampang difahami. Ngaten nggih? Saged dipahami. Jadi intine ayat niki nggih Gusti Allah nggih maringi napa? Bimbingan teng kita sedaya, maringi pedoman teng kita sedaya, nggih kula ulangi malih, nggih kapan wonten nggih kabar. Kabar niku nggih dugi tiyang-tiyang sing fasik, nggih. Tiyang-tiyang sing fasik, nggih. Artine kabar niku mboten angsal langsung diterima losan. Dadi dipikir dhisik, iki bener apa gak, lho kan ngoten. Lek misalnya mboten bener ya sudah. Lah kita kan mboten saged menghindar kali napa? Teknologi nggih canggih nggih. Kita mboten saged menghindar, memang kita numpun diadepno kali zaman sing kados ngeten iki. Kita mboten ngikuti nggih ketinggalan zaman. Mulane sing penting kita nyekeli dawuh Allah, dawuh Kanjeng Rasul supaya lamun kita niki salah cek mboten nemen lamun rusak nggih cek mboten nemen kan ngoten umpama besok ngoten supaya tergolong oleh maghfirah Gusti Allah. Jadi obrolan di Emerald Garden setiap Selasa malam niki kita kerja keras untuk membimbing jiwa kita, membimbing hati kita, mengawasi hati kita. Nggih, supaya bisa nerusaken ningkataken usul kita dhateng Allah, nyambung kita dhateng Allah. Istilahnya ya paling gak niku cek akeh ilinge nang Gusti Allah, cek akeh syukure nang Gusti Allah daripada sing terbuang sia-sia. Ngoten. Saged dipahami nggih? Nggih, maksudnya ayat niki. Nggih, secara napa sekilas saged kan? Nggih. Jadi pun sampai jenengan nganggap setiap nggih enten kabar dipikir wong fasik. Wah ya tadi keliru kabeh. Justru ngoten niku malih ndadekno budeke ndadekno petenge ndadekno gelape hati. Sedangkan kita ngobrol setiap Selasa malam di Emerald ini tujuane madangno hati. Kali tunggu bareng-bareng supaya napa? Zikire meningkat. Nggih, terus napa nih? Berpikire meningkat, nggih. Terus karire meningkat. Ekonomine meningkat. Amal soleh meningkat. Istiqomah meningkat. Niku napa niku selalu
nggih jenengan ulang-ulang nggih meskipun pas teng griya syair niku nek terus jenengan napa niku rasakno dinikmati bisa jane syair niki tok pun dadekno sebab padange urip ngoten. Saged dipahami nggih? Nah, monggo Bapak Dr. Endra nggih dosen napa UNED nggih monggo nyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kiai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat 6 itu sesuai apa? Al-Quran itu kalau saya boleh semuanya ada di sana. Apalagi akhir-akhir ini kita mendekati pilkada, pasti banyak berita-berita seperti itu. Berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya, karena itu memang sistem. Jadi memang itu ada dan dibuat untuk membuat kita bingung. Jadi membawa sesuatu sesuai yang diinginkan oleh pembuatnya. Alangkah baiknya di ayat ini sudah jelas kita harus mencari rujukannya. Kalau di kami di bidang-bidang kami selalu memakai rujukan, yakni apa seperti footnotes, seperti tujuan pustaka. Tapi kalau yang lebih mudah lagi, jangan dengan sengaja jangan mudah untuk membaca sesuatu lalu mengirimkannya kembali, karena belum tentu benar. Kebenaran mutlak milik Allah. Nah, apa itu orang fasik? Kita kembali lagi, orang fasik adalah orang yang keluar dari jalurnya. Sebenarnya mudah kok ketika berita yang pada akhirnya berita yang kita terima pada akhirnya memojokkan sesuatu, berarti itu ada tujuannya dan siapa yang diuntungkan itu sudah jelas. Jadi jangan mudah bagi kita karena akhir zaman ini kita diberi kemudahan ya. Kemudahannya berupa ini alat ini yang saya pegang barusan tadi di depan saya bahas dengan Pak Iksan mengenai berita yang penyerbuan di Ciracas. Bayangkan hanya satu orang yang menyebarkan di grup, akhirnya terjadi peristiwa nasional. Sekarang kan gampang membuat sesuatu fitnah itu mudah sekali. Nah, kenapa di Al-Quran pun kita sudah disadarkan, jangan mudah menerima dan mentransmisikan sesuatu. Kita harus berpikir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi di awal ngaji sudah ada tentang Iqra. Bacalah sesuatu, bukan baca dari satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang, agar kita lebih memudah dalam memahami sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih sangat bagus nggih. Jadi setiap berita nopo mawon lan niku kita pikir santri-santri Singaputi nggih napa wau kudu ahli berpikir, kudu ahli berpikir, kudu ahli berkarir. Nah, jasane kan pun lengkap toh. Masih santri-santri Singaputi potongane terus gak perlu potongane. Lek wae ganteng-ganteng dhewe ya ubet ya. Masih potongane niku istilahnya kopral sing penting ya apa carane rezekine jenderal. Nggih. Jadi laku batinnya ibaratnya kaya napa? Cara tingkatan jenderal. Tapi nggih boten gampang memposisikan hidup ini supaya bisa menjadi hamba Allah yang ahli berpikir, ahli berzikir, ahli berkarir. Tentu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Agar supaya kita niku kuat menghadapi dan menjawab semua tantangan dan rintangan di akhir zaman. Nah, tentu kita niki kudu nyenten Gusti Allah, tawakal ten Gusti Allah. Sakit dipahami nggih? Monggo apa wae monggo kesimpulannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada obrolan malam hari ini yang saya simpulkan tentang surat Al-Hujurat ayat 6, bahwa di zaman seperti ini sangat penting kita untuk lebih bisa menyingkapi suatu kondisi. Kondisi itu bermacam-macam. Manusia itu punya kondisi yang bermacam-macam. Supaya apa? Kalau kita paham dengan diri kita, dengan pekerjaan kita, dengan kondisi kita hari ini, cara pemikiran kita tidak akan berlebihan, tidak gampang terprovokator, tidak gampang terkontaminasi kepada hal-hal yang mudaratnya tinggi atau berdekatan dengan ketidakbaikan. Nah, kalau kita tidak mempunyai suatu pegangan pengetahuan, atau paling tidak kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, kita akan mudah disesatkan dengan pengetahuan yang ketoke benar tapi tidak benar. Karena kenapa? Zamannya sudah zaman akhir, yang di situ memang kita akan banyak sekali diuji pada perilaku kita, diuji pada kondisi kita, diuji pada keimanan kita, diuji dengan ketakwaan kita. Sejauh mana sih keimanan kita, ketahuan kita pada Tuhan kita. Nah, ini yang berkaitan dengan umum dan keimanan. Kalau kita menyikapi suatu hal-hal yang berkaitan, contoh dengan pekerjaan, kalau segala perintah atau suatu keputusan dalam pekerjaan itu hanya katanya, kita harus berpikir yang lebih pandai. Yang gampang apa? Saling konfirmasi. Oh, ono keputusan ini ya, atau ada cara baru. Jadi kita tidak akan salah bila mana saling konfirmasi, saling mengingatkan. Lah tentunya pada siapa ya? Pada yang membuat suatu kebijakan. Kalau dalam masyarakat umum, secara gampang, wong iko lho, tokoh desa apa tangga kita yang dikatakan tidak baik, tetapi yang kita rasakan dulu orangnya lo baik, orangnya ya menang. Tapi dalam suatu kehidupan ini pasti ada suatu cobaan, akan dihembuskan dengan ketidakbaikan. Untuk apa? Yang sering itu untuk kepentingan pribadi. Contoh yang kayak tadi dibahas Pak Indra, pilkada, membahas sosok A, sosok B, memberitakan hal-hal yang tidak baik tentang sosok A, sosok B, sehingga akan saling merugikan. Padahal semua itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Makanya setiap manusia diwajibkan kita bersosial dengan niat suatu kebaikan, saling mengingatkan tadi, saling mencari ilmu, saling menutupi kesalahan dan kekurangan dengan cara apa? Selalu menebar suatu kebaikan ya. Lek ada yang salah yang nggak tahu ilmunya, oh lek ini salah lek secara Islam, oh kalau yang seperti ini ya haram dan halalnya harus jelas. Ini yang pasti. Jadi dalam keyakinan itu halal dan haram pasti jelas. Nah, ini yang harus kita saling menjaga diri kita, dengan kita harus harus saling iling-ilingan bahasanya Yai, dan selalu berpikir secara positif. Jadi berpikir secara positif itu apa? Setiap kita menerima hal atau berita yang tidak baik, kita ini harus berpikir tentang apa? Tentang menjaga diri kita. Ayo kau di masalah sampai aku. Dengan toleransi itu kadang kita itu tanpa berpikir, manusia itu hanya cari koncone atau konco cidek atau konco api, wis ngewangi dengan kesalahan. Nah, karena apa? Dia nggak pikir. Iya. Wong iku lho ya gak mungkin lah. Harusnya tuh ya ojo lek awakmu gak apik mbek orang iku ya koyoke wong apik. Lah awakmu dijarene sapa engko ngrasani awakmu. Ini contoh. Jarene iki lho.
Gak mungkin wong ku lho api. Coba wis daripada dadi fitnah, ayo sih ditakoni bener ndak omongan ini. Ini di sosial masyarakat atau di satu pekerjaan yang sering seperti itu. Nah, kenapa? Ya kadang ada maksud-maksud yang tidak baik, caranya tidak baik. Caranya nggak baik, nggak mungkin maksudnya baik. Jadi kalau segala sesuatu itu caranya sudah nggak baik, nggak mungkin tujuannya baik. Sing gampang gitu kalau saya pribadi. Kalau niat ngandani, niat ngilingno pasti dengan suatu ilmu kebaikan apa. Ojo dipanas-panasi, didem hati ini sabar. Ojo gampang percaya. Kok kadang itu ya tujuannya awakmu cek gegeran. Kok harus gegeran, bu hancurno usahamu, bu hancurno keluargamu. Jadi selalu ngedemati ini. Ini sebagai teman bersosial masyarakat itu kalau ada yang tidak baik jangan dipanas-panasi atau dikompor-kompori atau diprovokasi, tetapi diberikan suatu masukan yang positif yang bersifatnya jauh dari fitnah. Nah, ini yang harus kita belajar. Jadi segala apapun berita, entah suatu kebaikan berdasarkan agama kita, ya makanya kita dekat dengan orang ahli, makanya kita ngaji dengan Romo Yai. Ini untuk Yai lek poso iku carane gimana, lek jari kok ngene Yai, katanya jari Yai seperti ini, kita dapat ilmu. Oh tibake jari Yai carane poso, nawa itu nih sholat, dongone sholat, belajari ikro iku gini caranya. Gak mudah disesatkan. Ini kalau kita mencari ilmu, makanya kita bersyukur sampai hari ini kita masih dibimbing Romo Yai. Nah makanya apa? Terus kita cari ilmu, terus kita tanamkan kebaikan, terus kita berpikir positif, terus kita membersihkan hati supaya apa? Dikala kompor ini dinyalakan, entah mau merusak penggawean, entah merusak kekancanan, entah merusak keyakinan, rusak keyakinan apa? Ya sing dicak, sing soro, dikek emi, kayak gula dan sebagainya. Melo aku pandai. Oh iya, kita tahu. Oh iya, ternyata yang benar itu gini, yang salah gini. Tetapi yang memang yang hakul yakin. Nah, kita akan terselamatkan dengan apa? Dengan suatu pengetahuan yang bertujuan kebaikan. Jadi yang saya simpulkan, kita senantiasa saling mengingatkan tentang apapun yang terjadi dalam sosial masyarakat, dalam kebenaran kita mencari ilmu, dalam tujuan hidup kita, bahwa kita ini tujuan kita adalah apa? Kita berjuang untuk agama ya Allah. Sekian yang saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarul hadirin rahimakumullah, bagus sekali nggih. Napa ingkang dipun sampaikan Pak Wahab nggih. Untuk napa niku menghadapi berbagai macam sumber berita. Para santri Singaputi ojo gampang terkontaminasi. Para santri Singaputi ojo gampang terkontaminasi. Ayo podo istiqomah supaya urip istimewa. Ayo podo istiqomah supaya urip dadi istimewa. Terus ya napa carane? Sebab sakniki niki nggih bahkan hampir setiap detik ada kabar, ada berita, kan? Supaya kita niki cek mboten gampang bingung, setiap malam jangan sampai pernah meninggalkan sholat istikharah. Ini cek tambah cerdas. Jadi benditen sholat istikharah. Kali rokaat terus maca sholawat ping 100.
supaya nek berita-berita sing boten bener niki jenengan cek diparingi pemahaman kali Gusti Allah. Sebab napa omongan niku lebih bahaya daripada sesuatu sing bahayaken. Kan ngoten. Jenengan misalnya jadi bos besar tiba-tiba jadi bos. Nggih. Niku saged diarani bahaya. Lho kenapa kok bahaya? Nggih, disangkakno dadi bos iku kenakno. Ki tentu sing dihadapi niku bos besar. Persoalan-persoalan lek salah nggih menyampaikan salah kebijakan malah jadi masalah sing nyorono uripe. Mulane lek kapan kula enten tamu bos ngoten nggih. Misalnya pemimpin perusahaan atau memimpin lembaga pendidikan. Nggih, lek pemimpin perusahaan kula ketenaken. Hei Om, sudah bangkrut berapa kali? Belum pernah Pak. Wah, gak calon jadi wong gede. Nggih. Sebabnya apa? Lek gak tahu bangkrut itu biasanya mboten nate ngalami lorone wong bangkrut kaya apa. Terpaksai berpikir wong bangkrut itu kaya apa. Nggih. Niku kan satu pengalaman carane Gusti Allah didik baik isih cilik mulane jenengan lek isih usaha isih cilik kok dikei usaha iku macet. Niki alhamdulillah. Nggih, krana usaha isih cilik cara berpikire cilik. Tapi lek jenengan wis usaha niku gede jadi perusahaan besar, berpikirnya ya harus besar. Kalau belum pernah nggih diparingi pengalaman kali Gusti Allah nggih meskipun niku kecil wah niki bahaya. Dengan lembaga pendidikan ngoten tadi kula napa niku jenenge lakoni nggih gampang. Diarani gampang napa? Ngene kok aku. Lah lek misale mimpin sebuah lembaga pendidikan. Kaya apa? Kanca sampean lek mungsuhi sampean, sik kula takoni sik. Nggih. Dinggane lingkup misalnya lembaga pendidikan akan di lek sampean rosoi akan di sing seneng ambek sing gak seneng. Kok langsung tiba-tiba mulai diangkat jabatan akeh sing seneng kabeh iku bahaya ini. Kadang-kadang apik karena menjerumuskan. Lek mulai di napa niku dirintangi, dimusuhi cak ben dikala malah membentuk sebuah mentalitas yang luar biasa. Wong lek gak tahu dimusuhi wong lek gak tahu dirasani wong, niku biasa cengeng. Nggih, biasa cengeng. Mosok wis jadi bos besar cengeng. Nggih. Lah, ngoten. Dadi sedaya niku wau disyukuri. Lek misale sing gawa berita niki berita hoax jenengan dongaaken. Lho kok didongakno Pak Yai? Nggih untung. Sing gawa berita hoax niku mboten jenengan, malah jenengan sing diteri berita hoax. Nggih. Niku sakno. Penyebar kebohongan, penyebar berita bohong, penyebar napa kepalsuan niku saaken. Nggih. Krana saaken supaya diganti Gusti Allah perilaku utawa sifat utawa kelakuan sing bagus, sing ahli goro supaya cek mboten goro. Ditungakno, diaturno teng Gusti Allah, dijalukno sepuro teng Gusti Allah. Ngoten nggih, niku jenenge belajar berjiwa besar. Ojo kancane kudu wabrus dirokno, apa iki ngetabrus tok mulai biyen. Waja ngene ditungakno supaya cek dadi apik. Wong sing ahli goro, wong sing tukang goro, wong sing tukang munafik, orang-orang yang fasik didoakan supaya Allah merubah menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Gini definisinya Singaputi ya itu tadi. Karena apa? Apapun yang dihadapi, niku didamel kerja keras untuk membersihkan hati. Lalek konco niku nggane berita kok api, alhamdulillah didongakno supaya nggih tambah api. Ngoten saged dipahami. Nggih, masih kita niki mboten potongan wong alim nggih. Syukur-syukur atine saged alim niku luwih apik daripada potongane kaya wong alim tapi ahli goro, ahli hoax, ahli napa maneh? Ahli hasud dan sebagainya. Lha kan
Mulane nggih jenengan nggih kita semuanya harus selalu mengingat nggih simbol niki singa putih. Kerja keras membersihkan hati. Sejenenge soalnya ngeten lho. Lek urusan kesalahan, kebohongan iku memang wis gawane menungso. Menungso itu sifat salah, duwe sifat lali. Mulane lek enten kancane pundi mawon lek salah gak oleh itu kancane teng pundi mawon bisa lali ya gak oleh itu wong sifat salah ya teko pangeran, sifat lali ya teko pangeran. Nek kancane lalian sama nilokno ya sampean padha wae nilokno Gusti Allah. Kancane salah wong sifat salah teko pangeran berarti jenengan ya padha karo nilokno pangeran. Dosane kaya apa? Ngilokno presiden ae sampean dihukum maneh ngilokno Gusti Allah. Ngilokno bupati ae sampean dia iso dihukum maneh kok ngilokno Gusti Allah. Cak bupati sampean ngilokno Cak Ubed ae sampean oleh hadiah ke Cak Ubed. Ya hadiah apa Cak Ubed? Citane menjeng. Sampean citane menjeng. Mendol, citane mendol. Lek mendole sih enak, citane mendol iki gak enak. Gitu, gak enak. Nah bulane terus kita niki dadi santri singa putih terus iling-ilingan wis ngoten mawon. Nggih saged dipahami nggih. Nggih selanjutipun monggo Bapak Dr. Asbur monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan Allah tak dimakan Al-Muharram Abahiyai Syaifullah Arif Billah. Mugi-mugi tetap pinaringan sehat sebagai berjuang. Amin. Dan menjadi teladan kita semuanya. Amin. Foto konco-konco ilmuwan, ulama dan siapapun yang ada di sini, ada Mas Ubed, ada Mas Indra, ada Mas Wahab dan lain sebagainya, dan ada teman saya Mbah Yai Kocok Lawas, Mas Fauzi seangkatan. Kalau kaget lu Fauzi kayaknya nggak asing ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali sakit belajar untuk memiliki Pak Yai. Jadi saya tidak tahu, saya sudah tidak mau sebenarnya diminta Mas Ubed itu. Ini sedino sewengi ku maksa aku terus ini. Soalnya gue nggak tahu ngaji, menjaluk ngaji, gue mboten ngaji. Lek kau teng pesantren dia sering tapi bolong-bolong. Pesantrennya pesantren Kalong, pesantrennya di omah sebelah desa, tapi ora jangkep. Oke dolani. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga beliau menjadi semangat kita untuk keteladanan, untuk perjuangan, untuk semangat hidup bagi kita semuanya. Niki nyuwun sewu Pak Yai, kula badhe matur tapi sak iso kula nyuwun sewu. Sak iso kula. Keranten niki wau kula simak kok pokoknya ngobrol Selasa malam Rebo nggih. Nah, saya kepikiran itu ya pengen ngobrol kali jenengan mawon. Tidak usah ceramah. Pengen ngobrol ya, tapi menawi wonten wiwitane ada permulaannya bagaimana kita mau ngobrol sareng-sareng. Tadi ada saling konfirmasi, cross check, cocokan. Mungkin cocok nih. Tapi kalau mau
wonten mireng mboten kepenak tapi mungkin kula tanggikan apa mawon. Saya nyambung tadi ya Pak, kula maca teng pundi supe kula terkait Al-Hujurat ayat pinten tentang muhasab napa? Tabayun ya, tabayun. Wonten cerita mbok menawi klintu dipun tersaken Pak. Jadi Nabi Muhammad di suatu peristiwa itu datang di sebuah mau datang atau di sebuah lokasi, terus kemudian ada sebuah kaum yang ingin mendatangi Rasulullah. Nah, Rasulullah itu mengutus sahabat atau orang kepercayaannya yang ditunjuk, coba ceken ke wongnya geruduk-geruduk lah apa tau. Nah, udah utusan Nabi ini terus balik. Ngapunten Nabi, sepertinya mereka itu mau menyerang kita. Mosok sih? Nah terus, ceken orang kepercayaan Nabi dikirim lagi, terus balik. Lah ternyata Rasul mereka itu orang-orang yang ingin bersedekah, membawa oleh-oleh lah bahasa kontekstualnya, oleh-oleh, utawa ingin menemui Rasul, ingin pasrah dan mengikuti Rasul. Lah, saya jadi ingat, leres sama badan, lah, artinya hoax, berita bohong, kemudian provokasi itu bisa berbalik dari yang awalnya itu niatnya baik tapi berhubung sing beritanya itu keliru jadi 180 derajat balik ini dan hari ini memang ngoten sudah bingung mana yang benar kiai, mana yang bukan kiai, mana yang benar ustadz, mana yang sebenarnya ustadz atau boten. Apalagi agama itu gelare murah meriah. Pokoknya oke pengikutnya followernya itu kadang jadi ustadz terus jadi yai misalnya ngapunten. Pokoknya followernya oke. Tapi inti dari yang disampaikan itu tetap aja kita harus mencerna. Jadi kula sakniki ngeten Pak. Hampir berusaha menghindari untuk forward nggih, meneruskan itu lho, WA niku. Apapun berita yang dari luar. Kecuali memang kula niki kenal. Tapi lek ning grup viral dan sebagainya itu kula cuekin mawon. Kula pikir timbangane forward ngoten niku mending kula nggawe tulisan sak paragraf sikile yai ditulis dari yai kancane mengingatkan mending lebih baik begitu. Soalnya nggih mboten niki nyuwun sewu lek kula kan teng kampus. Mboten namung sing ngerti agama, sing ngerti ilmu dokter nggih Mas Indra. Dokter, profesor pun bahkan iku suka buat ngoten niku. Padahal profesor, ya jane iku iso nulis dhewe, tapi nyapo kan. Ya aku kok buatne gone wong liya terus ora jelas sumbernya akhirnya ditukaran nang grup para ilmuwan itu. Pun artinya tidak usah sesederhana kita semua yang awam mungkin ya, yang awam yang sehari-hari berkeliaran nggak tahu ilmunya. Tiang yang ilmune dhuwur, dokter profesor itu kadang sik main-main ngoten. Ya koyo apik tapi mending kurang ngaji lek sing apik iki ya wis diwaca ae sekilas tapi ndak saya fobatkan. Niku penyakit niku. Karena lek fobat niku biasanya pengen luwih cepet, kemerungsung niku ndang-ndang. Kemerungsung niku biasanya lek pengen fobat niku cepet kemerungsung. Kula hindari. Saya hindari betul. Jadi ini pengalaman mawon jadi
kalau kita sudah mulai diajak nih pikir wonten karir. Nek ten PMI riyen pikir amal soleh berarti karir maksudnya. Jadi bagian dari amal soleh itu juga karir. Soalnya bisa menyejahterakan paling tidak diri kita sendiri, kemudian anak-anak kita atau keluarga kita. Nah, itu ingatan saya sampaikan ke sini. Terus mengaten ini pengen kalau ngobrol sedikit dengan cara yang ingin saya sampaikan. Saya itu kemarin dari pesantren rakyat Pak Sumber Pucung. Pesantren rakyat. Iya. Mas Yai Abdullah Sam Sumber Pucung. Kalau niku ditangkep di lari alit ya. Kon ngisi dosa cilik-cilik aku ngisi gila bahasa kampus bingung. Wonten setunggal pitakon iki tentang istiqomah. Waduh. Aku ngajiku ya bolong-bolong, salatku ya durung titi. Macane Quran ya durung pantes pitakon istiqomah. Bukan namanya istiqomah loh. Tapi istiqomahnya punya kuno betul Pak. Istiqomah ini nopo? Nah biasanya kan lek ngajine terus itu istiqomah. Lek misalnya sholatnya terus waktu ini itu istiqomah. Lah akhirnya kalau punya pikiran apa ya sing di kehidupan sehari-hari kita itu yang istiqomah. Nah sekarang begini. Kan ini Yosewu. Semua membawa tulisan dan kertas. Yosewu. Kira-kira selain ibadah saja, kalau ibadah mungkin sudah, artinya ibadah secara fardu atau secara khusus kita sudah tahu ya istiqomah itu ngaji ini, sholatnya terus. Tapi ini secara psikologis dulu, secara psikologis. Kinten kita niki wonten sumerep nopo, opo sing kita lakoni sejak lama sampai sekarang. Sing mungguhe awake dhewe niki remen. Coba jenengan catet. Mungkin kula tanglet 1 2 3 4. Angsa to, Bah. Ready ngobrol. Siji. Cirose. Siapa orang yang tahu dirinya sendiri maka akan tahu Tuhannya. Nah. Terus Budi, Mas Fauzi. Man arfa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, saiki kita itu terlalu serius, terlalu begini. Mungkin lu bahasa sih, aku ini sopo sih? Apa aku ini mahfur, sakjane mahfur. Coba, saat ini pertanyaan lari alit. Tembriko kalau betul. Kita nopo, sing biasa kita lakukan, terus kemudian kita itu suka. Kita nopo. Pertama. Monggo dipun serah. Iki dadi ngewahi soal, Pak. Monggo nih. Ini dadi obrolane di majelis niki mungkin. Monggo saged diskusi kira-kira ya. Sing disesenengi ya wis beberapa waktu yang lalu sampai sekarang masih seneng terus dilakoni. Pun mboten usah teh ngaling-aling. Monggo. Rokok seneng. Coba ditulis. Sekarang begini. Yang baik. Lek rokok niku saya nopo mboten kula mboten. Soalnya kula nggih rokok. Yang baik, yang dianggap baik, yang disukai, yang selama ini ya sudah pernah sering dilakukan. Nopo nggih? Lek kula niki biasane suka nyerat, mencatat, membuat tulisan, meskipun nggak banyak. Itu mulai koncoan Mas Fauzi niku sampai saat niki. Nah, saya contoh nih. Jenengan nopo jenengan? Monggo dipun serat. Niki penting, niki masalah psikologis niki. Lek jenengan atau kita bisa niteni niku. Lanjutannya lek wis ditulis. Kinten. Napa Mas? Iki pengen takok sapa ya kira-kira. Mike bisa wonten malih niki. Apa
bersuara lantang saja, masih nom-nom. Yang disukai yang kira-kira ya sering dilakukan lah. Nopo Mas Indra? Nopo? Mandi. Suka membaca sing ojo sing biasa rutinitas enggak apa-apa misalnya suka. Ojo sing rutinitas sing iku memang ya wis pasti gak basi awake kudu mandi ngono. Ya mesti. Sing liyane ya sing liyane ojo sing. Napa? Mas Indra maca. Mas Wahab napa? Kalau saya tanya tentang suatu kesenangan, tentunya kalau saya pribadi dalam hidup saya ada era. Ya, era itu bagi saya waktu. Oke. Kalau waktu dulu di umur saya 38 ke bawah, saya suka maksiat. Kalau sekarang saya suka belajar ilmu tentang kebaikan dan berusaha menjadi baik, itu aja. Oke. Jadi suka dan tidak suka, kalau dulu secara universal maksiat itu dalam artian banyak kesalahan tentang hidup. Sekarang senangan saya apa? Ya, saya mencari ilmu tentang kebaikan yang sesuai dengan agama saya, dan saya mencoba mempraktekkan isi semua ilmu dalam kebaikan sesuai dengan agama saya. Dan monggo disadar. Yang lainnya, monggo. Mas, sing wadon. Monggo disadar. Itu sudah sering dilakukan ya? Sudah sering dilakukan. Proses. Maksudnya mesti proses itu berarti kan sudah pernah ada. Mas, belakang. Kinten nopo. Monggo dipun serat, ini soalnya nggih penting. Diserat kira-kira nopo Mas? Bacaan-bacaan depan pintu. Nggih, Mas, jenengan kacamataan. Ngopi. Nah, ngopi. Ono sing luwih cilik meneh sing itu unik kemudian rada nyeleneh ngono. Misalnya di dalam ngopi itu ono apa ngono? Sing rada nyeleneh terus ono saknil tapi apik titik ngono apa? Gombal. Ngobrol. Nah. Oke. Malih sinten? Sadare mriki. Sing mriko. Bicara saja kan, si Rose ngobrol, lo enggak siap apa-apa. Jerene ngobrol Mas Uben. Terus ngobrol aja, Pak. Napa? Bersyukur. Sing jenengan syukuri terus rada sering niku napa, Mas? Tentang rasa niki Sing biasane jenengan lakoni? dalam setiap hari. Dalam hal segala apapun, lo syukuri. Contohnya. Contohnya ya kalau kembali flashback ke belakang ya kurang lebih kan sami kali Abah Wahab ke belakangnya itu loh. Kalau Ya, lagi ke belakang. banyak bersyukurnya membawa kedamaian dalam jiwa batin dalam belajar dan pemulihan itu. Nggih. Sudah lumayan rutin ya ke belakang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus malih situ naon. Satu lagi. Sebelah kanan ini yang berputih-putih ria nih. Nopo? Mas, satu di antara jajaran itu. Terus ngobrol nyantai mawon lah, ngobrol nyantai. Kesenangan dalam setiap harian sampai itu apa? Jadi Yo, setiap hari. senenge contoh sinyeles getok itu ku. Nah, Contoh. Kalau omsetnya banyak, sampai kan senang. Itu kesenangan. Jadi Kesenangan, perilaku iya. yang menyebabkan kesenangan sampai itu apa? Gitu loh, gitu itu. Ngobrol sama teman-teman, Ngobrol. ngomong. ngobrol tadi ada ngobrol. Kelompok no konco ngopi bareng. Ngobrol. Napa Mas? Napa? Gus. Kinten. Ayo ini kan saling berpikir ya diskusi gak apa-apa.
jenengan cerita bos, jenengan cerita mboten napa-napa. Jagongan ngobrol kita brus. Oke. Saat ini ngeten. Kira-kira Mas sinten lho sing lurus nih, Mas sinten asmanipun? Mas Adi. Yang mana? Yang kacamata Kumpul putih sebelah sini. Ya nggih. Mas Budi. Mas Budi. Terus tadi ada sebelahnya itu ya. Mas Budi pun mulai bisa melihat suka berjuang atau suka hal-hal yang untuk meningkatkan ibadah pengetahuan. Itu sih agak normatif banget ini. Nah, saat ini kalau tangga, lek awake dhewe niku urung ngerti apa sing apik ning awake dhewe. Pantes napa mboten kita berdoa minta napa biasanya? Lek berdoa minta napa? Selamat, rezeki, sehat, jodoh, wis meneh apa? Soge, wis sak maceme yo. Sukses wis pokoke, terus wis pokoke kendaraan bla 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 macam-macam. Bayangannya begitu. Lek kita dereng saged niteni awake dhewe sing apik. Kira-kira istiqomah ngobrol tadi, kira saya tidak mengadili loh Mas yo. Iki contoh. Kira-kira sing jenengan wau sampaikan iku saged dipun wastani istiqomah napa mboten? Saged dipun wastani istiqomah napa mboten? Kan wis dilakoni. Istiqomah apa ndak? Kan istiqomah itu apa? Sesuatu yang berkelanjutan, lumintu, itu terus apa kelanjutannya? Monggo ini berpikir lah ini, saya mengajak berpikir. Monggo Mas baju putih. Bisa. Sing yakin, bisa. Setiap hari Selasa. Oke, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ini. Nah, ngeten. Niki babakan ngaji oke dipun anggap istiqomah. Tapi babakan awake dhewe sing istiqomah selain itu tadi yang menyangkut karir. Kesenangan misalnya tadi ngobrol warung kopi. Itu bisa nggak disebut istiqomah? Kalau pemahaman kami Terus tentang istiqomah tidak di lingkup kehidupan sehari-hari, tetapi dalam ketenangan beribadah pengertian kami ke tetapi ngopi, nongkrong, ngapusi wong tidak bisa dikatakan istiqomah. Maka itu kami belajar ngobrol di sini ini untuk menemukan istiqomah. Nggih. Sak niki ngobrol, ngopi niku dadi ibadah saged napa mboten, Pak? Saged. Kinten-kinten. Saged. Saged istiqomah napa mboten? Ngobrol dan sebagainya untuk sesuatu yang baik dan itu istiqomah. Lek penggaweane ngobrol biasanya diobrolne misalnya rokoke Pak Wahab. Saged napa mboten? Saged digeser napa? Sampean kita biasanya ngobrol itu biasanya kan wis istiqomah ngobrol, tapi penting apa enggak sih diobrolne? Penting. Kalau itu serius bukan istiqomah. Jadi sebenarnya kula ini saged berpendapat bahwa sebenarnya istiqomah itu sangat luas. Lah teng psikologi kula menandai bahwa apa yang kita lakukan kemudian kita ketemukan baiknya dan kemudian kita ngerasakne lumintu itu disebut istiqomah. Misalipun tadi ngobrol kemudian ngebabne masalah napa niku sales terus dan sebagainya, dan itu memang pekerjaannya begitu dan itu selalu terus menerus. Nah itu kan juga istiqomah untuk kebaikan banyak orang. Untuk tadi dari ngapusi menjadi benarnya kan psikologi nopo wonten membujuk orang untuk sesuatu yang baik itu ya tidak apa-apa, karena itu ada alasan. Misalnya transaksi jual beli itu lek ditawarne ngene wonge seneng terus dituku wonge seneng kan oleh sunai Nabi. Oleh sunai Nabi. Nah, kalau kita niki dereng ngerti istiqomah awake dhewe, ngoten lho istilahnya. Termasuk hal yang lainnya tadi selain yang ibadah resmi, tapi lek niteni awake dhewe sing apik-apik niku durung. Kula niku kadang Mbah,
izin kaping njaluk donga itu. Durung sampai dikatakan Mas Budi tadi, bersyukur. Lah aku arep nyukuri awakku dhewe iku sik bingung. Istiqomahku ya apa sik bingung kok njaluk sugih ini, sugih ini, sugih ini, sugih ini. Kadang kula niki bimbang, Pak. Kok ya sakjane aku butuh doa sugih, tapi aku iku ya durung pernah nyukuri aku duwe sepeda motor iku sakjane manfaat apa ora sih? Kok aku njaluk sing anu. Akhire kadang kula wedi. Ya wis mari ibadah, mari sholat fardu ya wis gak usah ndonga wiridan tok. Kadang niku kula wedi, lha niteni aku dhewe ora iso. Sing apik-apik iku apa sih jane? Arepe nyukuri ku lho sik bingung kok njaluk. Meskipun njaluk itu ya kok ya nggih sunah nggih. Nabi nggih mengajarkan begitu. Gitu, wajib, bahkan wajib nggih. Fastajib lakum ud'ani fastajib lakum. Tapi kula niku kok iki sing aku istiqomahe sing apik opo tapi kok aku njaluk macam-macam kok kula merasa izin gitu. Tapi ini godaan terbesar saya tuh ngoten. Lah kula pastani lek sampean atau awake dhewe ku memang lek biasane itu ngobrol. Itu jadi keberlanjutane kebiasaane awake dhewe. Mbok ya saiki dipacake ngobrol ibadah ning warung kopi kan ora apa-apa to ibadah. Muga ibadahe ning diskotik, Gusmi itu ibadahnya neng diskotik. Nah neng warung kopi itu ibadah. Saya mau coba berkomunikasi dengan Mas Ubed, ini arek-arek mahasiswa ini, kalau datangi ya aku biasa ngopi Mas Yohan Mas. Tapi tidak pernah kira-kira sebagian ngopi saya itu tidak ada tujuannya. Yo temu-temuan ngurung-ngurung. Yo terserah mereka seperti itu. Nah, lek ne sampun nemukan niku, koyoke awake dhewe iku latihan syukur dhisik iku wangel. Lek mensyukuri sudah ketemu niku nih, bersyukur. Baru ada innamal a'malu binniyat. Jadi gantungkan apa yang baik itu untuk tujuan kita apa. Ini namanya kalau di nomor itu pelatihan itu Pak, nomor tributing nomor mimpi, membuat mimpi. Nah, awake dhewe niku sampun bisa niteni niku, baru kita membuat mimpi. Jadi mimpi itu, lek wis bener istiqomah, kita bisa bermimpi yang baik. Jadi orang sukses. Nah, monggo di kertas niku misalnya jenengan sampun kepanggih istiqomahnya, baik itu ibadah atau yang lainnya, mengke saged ditulis teng griya utawa teng mriki. Lek nek wonten pengen konsultasi kira-kira mimpiku ngene apik ora mengko ke apa. Nah, baru kita menempatkan cita-cita itu di yang itu. Mesti lek wis biasa istiqomah itu mesti awake dhewe seneng. Ini hal-hal yang menurut kula selain ibadah ada istiqomah yang bisa kita titeni kados tadi. Aku senengku ngomong, setelah karo wong iku ngomong terus kemudian wong iku kok percaya. Nah, iki koyoke aku. Nah, kira-kira aku besok jadi apa ya? Kira-kira gini. Sambil istiqomah yang lain niku. Yang ubudiyah niku istiqomah kan sanjangipun Bapak tadi, Pak sinten Pak? Pak Ihsan. Nah, itu menurut kula innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita lakukan dengan ini yang kita sudah istiqomah itu sepertinya jauh lebih baik. Makanya di situ kan bahwa kalau kita itu berniat dengan baik, maka ketika waktu itu Nabi hijrah, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Bahkan yang paling jelek pun kita dapatkan. Misalnya dapat istri, dapat perempuan misalnya. Ya oleh iku. Nah, lek istiqomah awake dhewe jejet, terus kemudian masa depan kita itu kita bayangkan kira-kira dadi ngene, insyaallah kados perkumpulan iki mungkin saged yang satu jadi manajer marketing, yang satu jadi pengembangan tukang latih orang.
yang satu jadi apa ya? Macam-macam lah tergantung pada istimewa awake dhewe nopo. Jadi niku saged dipun pacaki ngoten. Lah niku di dunia pendidikan saat ini kula juga mulai melatih. Sik awakmu iku sing paling kok senengi apa? Oh Pak, saya itu biasanya apa niku? Gawe YouTube. Wis berapa viewer mau? YouTuber. Ya wis lek tugasmu iku. Tugasmu iku. Lah aku tak weki tugas sing liya, kayak gak seneng kok. Itu kan berarti menyalahi kodrat istiqomahnya dekne niku. Lah niteni niki niku harus kita latih kalau menurut saya. Kula tasik latihan ya sakjane iku aku sopo sih sing istiqomah di endi sih. Dalam kehidupan saya itu mungkin selain sholat, wirid dan lain sebagainya. Koyoknya aku dek gini. Koyoke ta sih, tapi ya berusaha untuk diteni terus kemudian meniatkan muga-muga ini dados napa masa depan yang saya bagi kula, bagi anak keluarga kula, bagi orang-orang lain. Amin. Amin. Nggih. Semanten menawi wonten pembahasan cross check tadi biar tidak jadi hot monggo. Ingkang komentar niki pendapat kula tentang istiqomah lebih luas. Jadi istiqomah itu monggo saat niki mulai kita cari. Saya juga sedang mencari bener apa ora. Ya kula cocok nih karo wong liya. Kayak guru lagu iku dina-dina iki ngene lho. Iku mereka ya istiqomah ndek kene. Terus aku seneng ngono lho. Terus aku seneng terus iki ono sak nil iku apike ono. Wong percaya terus kemudian wong nyodor ning ngene ngono. Nah, kayak istiqomah ning gini berarti ini bisa kayaknya saya istiqomah cara saya Mas Budi disyukuri. Tapi lek belum nemu ini syukure sik ngwampang. Ngwampang. Aku duwe sepeda saat ini misalnya, oh sepedaku ini loro wis gak kredit Mas. Alhamdulillah inilah kekayaan saya terbesar. Manfaatnya apa? Kalau tinggi dodolan bojo, tak nggih ketemuan karo arek-arek nom-nom kayak Mas Ubed ini tak nggih ngopi misalnya, itu kayak manfaat. Terus wingi enek konco, Pak iki kendaraane sampean iku koyoke dino-dino iki neng rene kok manfaat Pak. Alhamdulillah ya berarti kan alhamdulillah iso nyukuri sing real ngene iso nyukuri. Dadi lek kita latihan niteni ngoten niku koyoke luweh niku man arafa nafsah faqat arafa. Sapa sing niteni awake dhewe kita itu nyicil ngerti marang Gusti Allah. Tapi ini nggih berat. Jadi lek ning kula mboten muluk-muluk. Kula iki mboten ahli wiritan. Bisa akhirnya kancaku sing wiritan sukses kula mboten sukses. Bah. Sudah gini akhirnya kadang iku putus saja. Tapi ya wis latihan niteni ngoten mawon. Latihan niteni cilik-cilik iki koyo aku sih. Mulai disyukuri alhamdulillah koyo aku wis ngene. Terus meningkatkan tadi dari syukur mengharap. Tapi lek berharap dulu terus kemudian syukure gak ngerti koyo niteni awake dhewe iku malih adoh iki aku sapa malih adoh. Akhirnya ya malih kare dengan yang menciptakan itu akhirnya ya rada adoh. Niku lek menurut kula. Monggo menawi wonten ingkang bantah monggo, benerne kula monggo atau bertanya nggih monggo. Ndak ada yang bertanya? Mangkaten lek menawi boten wonten dialog nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wonten kelitu-kelitune menika kula nggih sami-sami belajar nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan kula niki saged membuka secuil kebaikan yang ada diri kita tanpa melihat latar belakang apapun. Amin. Amin nggih. Pokoknya roh titik ae jan itu istiqomah koyoke senjata yang paling bagus. Amin. Karena nuklir itu gede napa apik? Apa gede? Kecil. Cilik lho. Lek awake dhewe cilik ae iso bom nuklir. Saya biasa sebut bom atom sosial. Jadi lek apike ketemu titik terus di virusi ya istiqomah niku di virus ning nggone wong liya. Wis koyoke latar belakang awake dhewe apapun itu suwe-suwe runtuh. Lah nuklir kok wah iki istiqomah sing wingi rada elek-elek tak apiki. Iku nuklirnya di situ.
maka inilah senjata kita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Nyuwun ngapunten ing kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung Cak Upet. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan obrolan pada malam hari ini ada beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama itu masalah bagaimana kita tabayun dalam semua aspek. Apapun beritanya yang kita dapat itu kita tabayunkan, tidak serta-merta kita terima mentah-mentah. Siapapun yang membawa berita itu bukan berarti berita itu buruk. Terkadang yang membawa orangnya tidak baik, beritanya baik. Tujuannya tabayun adalah siapapun yang membawa itu akhirnya ada proses klarifikasi. Rumiyin wonten tiyang boten sae. Ketika bawa berita sae boten percaya. Nah, ini kan gay problem. Makanya itulah yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ketika wonten berita niku betul tiyang sae tapi ternyata ketepaan niku wonten berita sing boten bener, niku nggih saged bahaya. Makanya yang terpenting niku adalah tabayun. Setelah tabayun nggih cross check ke semua orang yang telah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan dan Pak Mahfud tadi, bahwasanya Rasulullah pun juga pernah melakukan proses tabayun. Ketika ada berita baik, ketika yang menyampaikan itu tidak baik, akan kembali ke 180 derajat, baik jadi jelek. Ketika berita itu jelek disampaikan dengan yang baik, itu akan menjadi kebaikan, bisa menjadi was-was, antisipasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah masalah keistiqomahan, bagaimana menjadi orang itu lebih baik dan baik. Kebaikan itu berangkat dari hati, keinginan kecil. Sekecil apapun kebaikan itu, ketika disebarluaskan, ketika dilakukan dengan istiqomah, bahasanya nuli-nuli, tanpa harus memikirkan apakah ini disukai atau tidak. Karena perbuatan baik itu terkadang itu disukai, terkadang juga tidak disukai. Lah makin terlalu mikir disenangi dan buatan disenangi, buatan purun istiqomah, akhirnya malah mandek dengan jalan. Makanya inilah yang dilakukan istiqomah setiap hari. Kebiasaan kita nopo, nek senengi pun ngobrol, senengi pun teng warung kopi, senengi pun teng pun di kemawon, asalkan bahwa berita baik. Contoh ajaan ayo dako, masyo mung 500 repes, masyo mung 1000 repes, masyo nong rokok sak cepat nopo sak batang. Niku adalah suatu istiqomahan, suatu hal kebaikan yang akan menjadi dampak sosial tinggi. Ketika terbiasa memberi, keistiqomahan itu akhirnya rencang-rencang itu derek-derek. Akhirnya kok konco kisen kayak iya, aku gak pernah kayak. Lah inilah yang diharapkan keistiqomahan yang dilakukan kita setiap hari. Makanya kebaikan itu sendiri sebenarnya bukan hal yang harus sifatnya besar, tapi kecil tapi istiqomah itu akan berdampak besar pada sosial. Contohnya pun dalam kebiasaan kita sedangkan setiap Selasa malam ngobrol tentang moral, yang awal mulanya cuma ikut pengen tahu, akhirnya mau berpikir, mau belajar. Setelah mau pikir, mau belajar, akhirnya mau mencatat. Setelah mau mencatat, pulang mau membaca. Setelah mau membaca, mau meresapi. Ini kan berangkat dari suatu hal yang kecil dulu, keistiqomahan yang kecil dulu. Makanya ketika istiqomah, ketika melakukan suatu hal yang kecil itu efeknya besar. Karena hal yang besar pun berangkat dari hal yang kecil. Contoh, berita-berita yang sifatnya itu kecil tapi membahayani, disebar forward WhatsApp rencang-rencang, akhirnya akan menjadi bahaya. Baik bahaya saya pribadi ataupun secara kelompok. Sama halnya dengan kebaikan. Ajakan untuk sodako, ajakan untuk ngaji, ajakan untuk obrolan, ajakan untuk bersilaturahim, ajakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang notabene-nya itu bukan hal yang berat. Karena kebaikan kecil itu kan
akan menjadi suatu yang berkualitas ketika itu dilakukan dengan bersama-sama. Karena ini nanti kembali ke faedah dari berjamaah. Sholat berjamaah mohon faedah nopo maneh sedekah berjamaah akan menjadi kemakmuran di suatu kaum. Menawi wonten yang berikutnya yang dibutuhkan akhirnya tertolong. Ketika di situ satu orang membutuhkan 40 orang menolong, akhirnya terbantu secara sosial. Inilah yang diharapkan dengan keistiqomahan, keharapan dengan tabayun. Apakah orang ini butuh atau boten ditolong. Nah, makanya dari itu kita secara pribadi, kita koreksi diri kita pribadi, rutinitas kita apa yang bisa kita istiqomahkan, kebaikan itu kecil. Karena kebaikan yang istiqomah itu akan menjadi suatu hal yang keramat. Sedekah mawon setunggal ewu bendinten niku mawon kepada semua orang tanpa melihat orang wonten tiyang paling setunggal ewu. Kita mboten ngertos sedekah pun sing ditampi oleh Gusti Allah sing paling ikhlas yang pundi kula mboten ngertos. Belajar ikhlas itu mriku. Makanya inilah yang dilakukan istiqomah. Nek boten saged sedekah yo terus sedekah guyu. Nek boten saged yo mboten ngrasani rencang, sing penting nggih ngrasani sae. Oh, wong iku apik ditungakno. Nggih sedekah. Inilah nol-nol keistiqomahan di keseharian kita. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayyabtagil karomah fasiru bil istiqomah. Monggo Cak happy masa muda. Cak happy masa. Cak happy ini senengannya. Kalau muda, waktu muda foya foya, waktu tua kaya raya, matinya masuk surga, dapat tempat yang istimewa. Amin. Soalnya ngepol. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesimpulan obrolan Selasa malam di Emerald, sedikit yang bisa saya simpulkan bersama Yai dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kita hidup di zaman seperti ini harus menjadi manusia yang cerdas, dalam arti cerdas dalam menyikapi semua kabar, meskipun kabar itu baik, kabar buruk harus dicari dulu kebenarannya. Dengan selalu ini jane saged dados santri lan hamba Allah ingkang ahli berzikir, amin, ahli berpikir, amin, kalih ahli berkarir, amin, biar bisa sukses danten sa anak putune, amin, sukses dalam memimpin keluarga, amin, untuk menjadi teman-teman yang untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oleh adanya berita, ada pemicunya. Itu orang-orang munafik dan juga orang Yahudi yang dibantu oleh setan walahi washabihi ajmain. Itu sudah dahulu kala. Nah, dari itu kita harus lebih hati-hati untuk menyikapi semua masukan, semua berita, semua informasi, apalagi zaman sekarang.
Dulu saya juga pernah menjadi korban ketika WhatsApp pertama kali. Ini sungguh luar biasa, saya masih ingat betul ya. Setiap berita tak percaya sih betul. Padahal ternyata luar biasa. Karena kan masih seneng-senengin WhatsApp, betul itu. Masih dua ditanya kan baru kan WhatsApp ini. Saya seneng-senengnya dan berita. Ternyata saya juga pernah expose atau mengirim berita tentang waktu itu ada wanita yang bercahaya matinya. Ternyata itu orang yang sedang latihan maca ya. Kemudian ternyata hafal. Setelah itu ya alhamdulillah ya, setelah seiring berpunya waktu ternyata banyak sekali berita-berita. Sekarang sudah biasa ya. Sehingga alhamdulillah. Jadi saya karena pakar hukum seperti adanya pengacara kita Pak Haji Soleh itu tadi. Saya dulu ke Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh tolong dibaca dulu. Kalau nanti ini sesuai dengan penilaian secara prosedur hukum, saya akan share ke grup yang lain. Hanya waktu itu, aduh Pak ini gak jelas beritanya, gak usah di-share. Nah ini cara saya, tidak langsung saya forward atau kirim ke semua grup. Karena apa? Bahaya. Kalau dulu kan lesan, ya. Sekarang apa? Tangan. Berdiri loh, HP loh, ini sumber maksiat yang utama sekarang ya. Tangan bersama dengan HP ini bisa menimbulkan bencana yang luar biasa. Banyak kasus terjadi ya, perang saudara, perang taksub ya, karena berita-berita melalui media massa, melalui apalagi ada Instagram, WhatsApp, Facebook, waduh macam-macam sekarang. Tinggal pilih sekarang. Dan semua orang kadang-kadang punya semuanya itu. Kalau saya batasi. Terus terang, saya yang paling hati WhatsApp tok, Facebook sudah saya hapus, Instagram nggak punya. Kenapa? Beritanya seperti itu ya. Karena meminimalisir berita-berita hoax gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama ya saling mengingatkan ya, tentang ini sudah diingatkan oleh Allah melalui Al-Qur'an ayat 6. Jadi tabayun, penting klarifikasi dulu baru kita. Kenapa? Kalau kita berbuat baik, kita akan kembali pada diri kita. Ayat 6, ini asal nafsikum wa yasatum falah.